Analisis Perencanaan dan Pengendalian Kredit pada Bank BRI oleh Risti Puri Arista NPM 15010611021. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bank melakukan perencanaan kredit terhadap para pemohon kredit atau nasabah agar bank dapat melakukan pengawasan kredit di kemudian hari, sehingga dapat menciptakan kredit yang lancar. Bab 2. Landasan teori. 2.1. Pengendalian. 2.1.1. Pengertian pengendalian. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang akan dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. 2.1.2. Komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal merupakan suatu proses untuk menghasilkan pengendalian yang memadai. Ada 5 komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran, risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi pemantauan. 2.1.3. Tujuan dan pentingnya pengendalian internal. Menurut Mulyadi, tujuan utama sistem pengendalian internal adalah 1. Menjaga aset organisasi, 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 3. Mendorong efisiensi, 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 2.2. Kredit dan ruang lingkupnya. 2.2.1. Pengertian kredit. Pengendalian intern kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. 2.2.2. Unsur-unsur kredit. 1. Kepercayaan, 2. Kesepakatan, 3. Jangka waktu, 4. Risiko, dan 5. Balas jasa. 2.2.3. Membahas tentang tujuan dan fungsi kredit. 2.2.4. Membahas tentang prinsip pemberian kredit. 2.2.5. Prosedur pemberian kredit. 2.2.6. Membahas tentang pentingnya pengendalian intern kredit. Bab 3. Metode penelitian. 3.1. Membahas tentang lokasi penelitian. 3.2. Jenis dan pendekatan penelitian. 3.3. Membahas tentang teknik pengumpulan data. 3.4. Membahas tentang teknik analisa data. Bab 4. Pembahasan. 4.1. Analisis sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia. Sistem pengendalian intern perlu mendapat perhatian dari bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern seperti kurangnya mekanisme pengawasan, kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi bank, kurangnya memadai atau kurang efektifnya program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya. 4.1.1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen perilaku dan kepedulian langkah-langkah Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional. Seperti 1. Integritas dan nilai etika. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit. 4. Filosofi dan gaya operasi manajemen. 5. Struktur organisasi. 6. Penetapan wewenang dan tanggung jawab. 7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 4.2. Informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas, dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. 4.2.1. Aktivitas pengendalian. Pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian entitas suatu perusahaan. Salah satu caranya adalah pemisahan tugas. 4.2.2. Pemantauan. Bank harus melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern.
Pemantauan terhadap risiko utama bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan bank sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun oleh satuan kerja audit intern. 4.3 Temuan penelitian. Berdasarkan hasil analisis perencanaan pemberian kredit dan sistem pengendalian intern yang diterapkan BRI, penulisan menemukan beberapa kelemahan, di antaranya perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dilakukan di BRI masih dilakukan dengan menggunakan akta perjanjian bawah tangan. Kesepakatan perjanjian kredit dilakukan dan di debitur dengan menandatangani surat pengakuan hutang sebagai bukti perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Teluk Betung di dalam menyalurkan kredit senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, terutama sistem dan prosedur pemberian kredit. Saran-saran. Setelah menyimpulkan hasil analisis, maka ada beberapa saran yang kiranya dapat berguna pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Teluk Betung, yaitu menghadapi situasi krisis ekonomi menyebabkan bertambahnya nasabah bank, dan beberapa sarana yang bahkan disampaikan penulis, yaitu 1. Selalu mengembangkan diri supaya tujuan dalam membantu usaha kecil dapat lancar. 2. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar meningkat kinerja perusahaan. Sekian, terima kasih.